Di panggung megah peradaban manusia hadir tokoh-tokoh luar biasa. Mereka tidak sekadar menjalani peran, tetapi berjuang menulis ulang seluruh alur cerita. Mereka adalah pribadi-pribadi dengan ambisi yang seakan melawan hukum alam, dengan visi yang menjangkau bintang, dan dengan tindakan yang menggema ke seluruh dunia, mengubah wajah industri dan menantang batas-batas kemungkinan. Malam ini kita akan menyelami kisah hidup salah satu dari mereka, Elon Reeve Musk. Sebuah nama yang membangkitkan bayangan mobil listrik elegan, melesat tanpa suara di jalanan, roket-roket gagah menembus langit dalam misi penuh nyali, dan dunia digital yang penuh kontroversi dibentuk ulang di hadapan kita. Inilah kisah Elon Musk, sebuah kehidupan yang diukir di ujung tombak hari esok. Kisah kita bermula di Pretoria, Afrika Selatan pada tanggal 28 Juni 1971. Elon Musk terlahir di ambang revolusi teknologi, namun masa kecilnya diwarnai rasa ingin tahu, membara, dan keterasingan. Ayahnya, Errol Musk, insinyur brilian, namun kata Elon, manusia mengerikan, dan ibunya, Mae Musk, model dan ahli gizi, berpisah pada tahun 1979. Elon muda bersama saudaranya Kimball dan saudarinya Tosca tumbuh besar utamanya di bawah asuhan sang ayah, menjalani masa kanak-kanak penuh liku. Ia bersekolah di Waterkloof House Preparatory School dan Bryanston High School sebelum lulus dari Pretoria Boys High School. Di sudut sunyi masa mudanya, Elon menemukan pelarian dalam buku. Ia melahap fiksi ilmiah dan ensiklopedia. Daya ingatnya nyaris sempurna. Dahaga pengetahuan inilah yang menempa kecerdasannya. Namun sekolah tak selalu ramah. Kecil dan pendiam, ia menjadi sasaran perundungan, pengalaman pahit yang menempa ketangguhannya. Pada usia 10 tahun, dunia digital memanggil. Ia mendapatkan komputer Commodore VIC-20 dan belajar sendiri pemrograman. 2 tahun berselang, di usia 12 tahun, pada tahun 1983, ia menciptakan karya pertamanya, game Blastar. Ia menjual kodenya seharga sekitar $500, percikan awal semangat wirausahanya. Cakrawala Afrika Selatan tak mampu membendung ambisinya. Amerika memanggil. Di usia 17 tahun, sekitar tahun 1988, ia pindah ke Kanada, menghindari wajib militer, dan dimudahkan oleh ibunya yang kelahiran Kanada. Ia tinggal di berbagai tempat sebelum menetap di Kingston, Ontario, melanjutkan pendidikannya di Queen's University. Di sanalah ia bertemu Justin Wilson, yang kelak menjadi istri pertamanya. Setelah 2 tahun, pada tahun 1992, ia pindah ke University of Pennsylvania di Philadelphia, Amerika Serikat. Ia meraih 2 gelar sarjana pada tahun 1997, fisika dan ekonomi, perpaduan dahsyat untuk masa depannya. Di UPenn, ia dan sahabatnya, Adeo Resi, menyewa rumah persaudaraan dan mengubahnya menjadi klub malam dadakan untuk menambah biaya hidup. Sekilas bakat wirausahanya. Ia diterima di program doktoral fisika di Stanford University, California. Namun, pada tahun 1995, ledakan internet terlalu kuat. Setelah 2 hari di Stanford, ia keluar memilih arena wirausaha yang bergejolak. Tahun itu juga petualangan bisnisnya dimulai. Bersama saudaranya Kimball, berbekal pinjaman $28.000 dari ayah mereka, Elon mendirikan Zip2, perangkat lunak panduan kota online. Mereka bekerja tanpa lelah. Pada tahun 1999, Compaq mengakuisisi Zip2 senilai lebih dari $300 juta. Bagian Elon, sekitar $22 juta menjadikannya jutawan muda. Tak ada jeda. Tahun itu juga ia mendirikan X.com, merombak dunia perbankan.
X.com merger dengan Confinity, pengembang PayPal, pada tahun 2000. Tahun itu pula Elon menikahi Justin Wilson. Namun, perebutan kekuasaan internal membuatnya tersingkir dari kursi CEO saat berbulan madu, pelajaran pahit. Meski begitu, PayPal sukses besar. Pada tahun 2002, eBay mengakuisisinya senilai 1,5 miliar dolar. Elon, pemegang saham terbesar, meraih lebih dari 180 juta dolar. Tahun itu juga, ia resmi menjadi warga Amerika Serikat. Berbekal modal melimpah, Elon tak memilih bersantai. Pikirannya terfokus pada dua upaya raksasa, energi berkelanjutan, dan eksplorasi ruang angkasa. Pada tahun 2002, ia mendirikan SpaceX. Misinya menjadikan manusia spesies multiplanet. Sebagai CEO dan Chief Engineer, ia menantang tradisi kedirgantaraan, memperjuangkan roket yang dapat digunakan kembali. Falcon 1 sukses meluncur pertama kali pada tahun 2008. Lalu Starlink, konstelasi internet satelit dengan implikasi geopolitik besar. Impian utamanya kolonisasi Mars. Bersamaan, revolusi lain bergejolak. Tesla Motors didirikan tahun 2003 oleh Martin Eberhard dan Mark Tarpenning. Elon bergabung pada Februari 2004, memimpin pendanaan dan menjadi ketua dewan. Ia terjun langsung dalam desain Roadster. Membangun Tesla adalah perjuangan berat, penuh neraka produksi dan ancaman kebangkrutan. Gaya kepemimpinannya legendaris dan kontroversial, sangat menuntut tanpa kompromi etos kerja luar biasa. Pada tahun 2008, di tengah krisis keuangan global, ia menjadi CEO Tesla. Tahun itu juga, ia dan Justin Wilson bercerai. Ia mempertaruhkan sisa kekayaannya untuk menyelamatkan Tesla. Pernikahan keduanya dengan aktris Talulah Riley pada tahun 2010 juga mengalami pasang surut. Visinya untuk Tesla melampaui mobil, mempercepat transisi ke energi berkelanjutan. Ini mengarah pada teknologi baterai mutakhir dan akuisisi Solar City pada tahun 2016. Puluhan tahun setelah X.com, huruf X muncul kembali. Pada Oktober 2022, Elon mengakuisisi Twitter senilai 44 miliar dolar. Ia melakukan perubahan besar-besaran, PHK massal, perombakan kebijakan moderasi konten. Pada Juli 2023, Twitter diubah namanya menjadi X. Ambisinya adalah aplikasi segalanya. Langkah ini memecah belah, dipuji karena inovasi, dikritik karena potensi disinformasi. Pribadi Elon Musk rumit. Pada tahun 2021, ia mengungkapkan menyandang sindrom Asperger. Kehidupan pribadinya, termasuk hubungan dengan penyanyi Grimes dan nama-nama unik anak-anaknya, sering disorot. Etos kerjanya luar biasa, membagi waktu antara Tesla, SpaceX, Neuralink, didirikan 2016, dan The Boring Company, didirikan 2017. Selera humornya khas, sering provokatif. Di platform X, dampak Elon Musk pada politik dunia dan Amerika Serikat signifikan. SpaceX krusial bagi NASA dan pertahanan AE, mengurangi ketergantungan pada negara lain. Tesla mendorong kebijakan energi hijau. Starlink berperan dalam konflik internasional, memicu diskusi tentang peran perusahaan teknologi swasta. Akuisisi Twitter dan transformasinya menjadi X menempatkannya di pusat perdebatan tentang kebebasan berbicara dan peran media sosial dalam politik. Ia bertemu pemimpin dunia, pernyataannya sering dikutip. Meski tanpa jabatan politik, pengaruhnya sebagai inovator, pengusaha, dan pemilik platform media memberinya suara signifikan. Dari Pretoria hingga menjadi tokoh raksasa abad ke-21, lintasan Elon Musk luar biasa. Ia arsitek impian berani,
mengubah lanskap transportasi, energi, ruang angkasa, dan komunikasi. Ia tetap sosok memecah belah, namun dampaknya tak terbantahkan. Ia memaksa kita memikirkan kembali apa yang mungkin. Kisah Elon Musk masih jauh dari akhir. Saat ia terus memimpin perusahaannya, termasuk XI, didirikan 2023, dunia akan menyaksikan. Karena Elon Musk tidak hanya membangun perusahaan, ia berusaha membangun masa depan itu sendiri. Dan ia terus menantang kita, apa selanjutnya? Semoga kisah Elon Musk kali ini memberikan Anda inspirasi, perspektif baru, dan mungkin pertanyaan-pertanyaan yang memicu rasa ingin tahu lebih lanjut. Karena di rahasia di balik nama, kami percaya bahwa di balik setiap individu hebat, selalu ada cerita yang layak untuk kita gali dan pelajari. Siapa tokoh selanjutnya yang ingin kalian ketahui rahasianya? Tuliskan di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian suka, subscribe channel Rahasia di Balik Nama agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih telah menjadi saksi perjalanan ini. Sampai kita bertemu lagi di episode berikutnya, di mana tirai rahasia akan kembali kami singkap. Tetaplah lapar akan pengetahuan, tetaplah haus akan inspirasi, karena setiap nama adalah sebuah alam semesta, cerita yang menunggu untuk dijelajahi.